Identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usahanya food, produk atau jasanya pai susu. Elemen 1. Identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria injuk kerja, alasan kebutuhannya, penanganan modal, sumber-sumber modal personal diidentifikasi, dana pribadi pendiri, teman dan keluarga. Potensi peningkatan di pendana dipersiapkan, equity capital, bisnis 2. Identifikasi sumber-sumber pembiayaan equities, bisnis angel. Mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal ventura. Jenis ventura capital diidentifikasikan berdasarkan cara himpunan, leverage venture capital, equity venture capital. Initial public offering diidentifikasikan, diversifikasi ekuiditas dan portofolio. 3. Identifikasi pembiayaan pinjaman, bank komersial. Bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. SBA Guaranteed Loan. Pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi, teman dan keluarga. 4. Identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. SBIR Small Business Innovation Reach and STTR Small Business Technology Transfer Grant Progress diidentifikasi. Program SSTR mensyaratkan partisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institut penelitian lainnya. Identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran, unit usaha food, produk atau jasanya pai susu. Langkah-langkah 1. Identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kerja 1.1. Informasi tentang kebutuhan pasar. Hasil informasi pasar komparatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Jenis pemasaran, kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar baru dan berkembang, profitability. Jenis pemasaran, pemasaran langsung, pemasaran barang, pemasaran sektor publik. 1.2. Potensi pasar dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, berbentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar dapat mencakupi e-commerce. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi perbaru pada volume penjualan, profitabilitas, pertumbuhan. 1.3. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi functional approach, commodity approach. 2. Investigasi peluang pemasaran. 2.1. Peluang pemasaran diidentifikasi, kemungkinan mereka cocok dengan tujuan, peluang pemasaran, penetrasi pasar, pengembangan produk. 2.2. Hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang, desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. 2.
Adaptabilitas mungkinnya adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi daya persaingan. Keamanan produk tidak menimbulkan berbahaya pada konsumsi operasional normal. Kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah, standaritas, kemudahan untuk diproduksi dan diproses, kemudahan untuk ditangani. 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya manfaat, risiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi faktor eksternal, kode praktik kebijakan dan modal peraturan undang-undang relevan, manfaat, dan peluang. 2.4 Kemungkinan strategi personal diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi kupon. 2.5 Ranking peluang pemasaran dalam hal dan kemungkinan kontribusi bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi top ranking topik, new topik. 3. Evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis. 3.1 Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini mengambil keuntungan perencanaan proyek pemasaran, keputusan, dan resiko merek. 3.2 Perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkatkan atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan ke pengunjung kepada pelanggan yang sudah ada. Struktur organisasi berbasis produk, organisasi ini, dan staf. 3.3 Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk dioperasi yang diubah, biaya produksi, biaya promosi, penelitian dan pengembangan, pelatihan staf. 3.4 Komunikasi kelayakan pembuatan perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama, manajer, pemilik, staf produksi, dan pengawas. 3.5 Dokumentasi peluang pemasaran yang baru, identifikasi dan perubahan yang diperlukan.